Halo, kita bertemu lagi di kelas psikologi sosial. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bersama mengenai materi diri. Kali ini saya akan membuat short conclusion mengenai apa yang sudah kita pelajari. Diri, memahami diri di konteks sosial. Terdapat 4 chapter outline ketika kita sedang membicarakan materi diri. Yang pertama adalah konsep diri, yang kedua adalah self-knowledge, yang ketiga adalah kontrol diri, dan yang keempat adalah manajemen impresi. Nah, setelah mempelajari materi mengenai diri, nantinya teman-teman mahasiswa diharapkan mampu untuk mendefinisikan apa sih diri sosial itu, kemudian bagaimana individu melakukan introspeksi dan observasi, kemudian bagaimana sih seseorang yang bisa melakukan kontrol diri dan yang tidak, serta bagaimana diri kita itu ingin dilihat oleh orang lain. Ketika kita mempelajari mengenai diri, biasanya akan dimulai dengan pertanyaan, who are you? Nah, mari kita ingat-ingat bagaimana kita mengenali konsep diri. Teman-teman pasti ingat dengan sebuah percobaan yang diberi nama Rutsch Test. Ya, itu adalah percobaan yang dilakukan kepada primata dan juga kepada individu ketika mereka diminta untuk bercermin, kemudian mereka diberikan tanda merah di hidungnya atau di sekitar telinga, kemudian mereka diminta untuk kembali bercermin. Nah, teman-teman pasti juga ingat bahwa hal ini terkait dengan tahap perkembangan individu. Selain mengenai Rutsch Test itu, kita juga kemarin sudah mempelajari mengenai hal sentral yang ada dalam konsep diri seseorang. Tidak hanya itu, kita juga mempelajari mengenai adanya pengaruh budaya dalam konsep diri. Teman-teman pasti masih ingat sebuah ilustrasi mengenai Ibu Masako Uwada. Ya, di situ kita membicarakan mengenai konsep independence and interdependence view of the self. Ini adalah contoh skala yang dikembangkan oleh Singlis pada tahun 1994 yang kemarin sudah kita coba untuk kerjakan. Nah, dalam mempelajari mengenai diri, ada 4 fungsi yang dapat memberikan gambaran kepada kita mengenai apa sih diri itu. Yang pertama adalah self-knowledge, kemudian self-control, impression management, dan juga self-esteem. Nah, dalam upaya untuk mengetahui mengenai self-knowledge, kita itu dapat melakukan yang pertama introspeksi, ataupun yang kedua observasi. Nah, introspeksi ini melibatkan adanya konsep self-awareness, yaitu pemikiran ketika kita itu berusaha untuk memperhatikan, mengevaluasi, maupun membandingkan diri kita dengan standar dan nilai yang kita internalisasi. Sebagai perumpamaan, ketika kita sedang melihat foto kita, ketika kita sedang bercermin di depan kaca, kadang kita itu merasa bahwa keadaan kesadaran diri kita itu sedang berada dalam state negatif. Sehingga kadang kita mencoba untuk melarikan diri. Misalnya, kita jadi nggak mau ngaca, kita tek-tekan foto yang ada di media sosial, dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak hanya itu, kadang kita juga bisa melakukan proses tanda kutip pelarian diri itu ke arah yang lebih religius juga. Nah, selain membahas mengenai self-awareness theory, kita juga membahas mengenai two-factor theory of emotion. Ini adalah pemikiran mengenai pengalaman emosi itu adalah hasil dari 2 langkah proses persepsi diri. Yang pertama adalah bagaimana sih individu itu menyadari dia sedang mengalami peningkatan fisiologis. Dan yang kedua, bagaimana kita mencoba untuk mencari penjelasan atas hal yang kita rasakan. Apakah itu ketakutan, kecemasan, atau sedang jatuh cinta.
Nah, tapi jangan lupa bahwa saat kita mengalami peningkatan fisiologis, terkadang kita itu juga mengalami yang namanya misatribusi. Masih ingat dengan contoh yang ada seseorang diajak gebetannya untuk nonton film horor di sebuah bioskop? Nah, itu adalah salah satu ilustrasinya. Selain itu, kita kemarin juga sudah mempelajari mengenai apa sih yang membuat seseorang itu mau atau tertarik untuk membaca buku. Apakah itu adalah motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik, yang apabila terjadi secara berlebihan justru bisa menyebabkan adanya over justification effect. Nah, tidak hanya itu, kita juga kemarin sempat membahas mengenai motivasi dan juga mindset. Fixed mindset dan growth mindset. Selain itu, kita juga mempelajari mengenai teori perbandingan sosial. Bagaimana sih kita itu belajar untuk membandingkan kemampuan dan sikap kita dengan kemampuan dan sikap dari orang lain. Kita juga membahas mengenai kontrol diri, yaitu kemampuan untuk menaklukkan keinginan langsung untuk mencapai tujuan jangka panjang. Salah satu contohnya adalah implementation intention. Nah, kemudian kita juga telah mempelajari mengenai manajemen impresi, atau sebuah upaya bagaimana sih orang itu berusaha membuat orang lain melihat diri mereka sebagaimana mereka itu ingin dilihat oleh orang lain. Di situ kita juga membahas mengenai adanya ingratiation dan juga self-handicapping, yang mana hal tersebut juga terkait dengan konteks budaya. Nah, sekian short conclusion dari materi diri. Happy learning!